Hari ini Bunda akan menjelaskan mengenai aturan kosinus. Ya, sama pada segitiga sembarang. Misalkan masih ingat perbedaan titik sudut dengan panjang sisi ya. Titik sudut itu huruf besar. Misalkan di sini ada sudut A, maka depannya adalah panjang sisi A. Kemudian titik B, depannya panjang sisi B, ditulis dengan huruf kecil. Terakhir, sudut C, maka depannya adalah panjang sisi C. Jadi, sudut dengan sisi saling berhadapan. Oke, sudah ingat? Pada aturan kosinus berlaku, perhatikan, kalian masih ingat rumus trigonometri? Kalau pada segitiga siku-siku ini kaitannya dengan ini ya. Kalau kalian ingat trigonometri pasti nanti akan hafal kosinus. Misalkan di sini ada A, B, C. Berlaku apa kalau pada Pitagoras? Berlaku apa Pitagoras? Sisi miring C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kesamaan dengan kosinus, perhatikan, kalau mencari A kuadrat, maka hampir sama ya, B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, namun ada penambahannya, dikurang 2 kali B, sama kayak tadi ya, B sama C, berarti 2 kali B kali C. Karena aturan kosinus, maka pakai cos. Cos sudut siapa? Nah, tadi ini kan sisi A, maka sini pakai cos sudut A. Kalau B berarti sisanya B apa? A kuadrat ditambah C kuadrat sama dikurang 2 kali A, ini A, kali C kali cos sudut, ini sisi apa? B, berarti sudut B. Terakhir, kalau yang dicari C kuadrat, ini masih kuadrat semua ya, maka selain C apa? Ada B kuadrat dan A kuadrat. Oke, boleh dibalik ya, nggak apa-apa. Kalau ini penjumlahan dikurang sama 2, berarti ini 2, ini memang rumusnya ya. A kali B kali cos sudut C. Oke, di sini nggak apa-apa dibalik, C kuadrat tambah B kuadrat. Kalau penjumlahan kan boleh dibalik sama aja ya. Perkalian juga di sini. Mau cos dikali A dikali B dikali 2 nggak apa-apa ya. Ini artinya apa? Ini kalian kalikan dulu semuanya. Ini dikuadratkan kemudian dijumlah, baru boleh dikurang. Ingat ya, ini diselesaikan dulu. Kita langsung ke contoh soal. Nah, perhatikan soal itu ada yang sudah ada gambarnya, ada yang cuman tulisan. Kalau cuma ada tulisannya aja, belum ada gambarnya, lihat di sini. Baca ya. Pada segitiga ABC diketahui, sisinya diketahui dengan sudut. Misalkan di soal ini belum ada gambarnya, hanya ada soal. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengsketsakannya terlebih dahulu. Ya, jadi kita bikin segitiga sembarang, terserah aja ya, segitiga, yang penting segitiga. Segitiga ABC. Nah, kita kasih nama aja A, B, C. Nah, sudah. BC 5 cm. Berarti BC ini ya, BC di sini 5 cm. Ya, jadi kalau belum ada gambarnya kita bar. AC di sini AC 6 cm. Sudut C, mana sudut C? Sini ya, sudut C, berarti di sini 52 derajat. Oke. Yang ditanya adalah AB, ini yang ditanya. Nah, kita boleh misalkan ya, berarti di sini sudut A, depannya sudut A, maka ini adalah panjang A. Depannya sudut B, berarti di sini adalah panjang sisi B. Oke. Depannya sudut C, berarti di sini adalah panjang sisi C. Oke, sudah bisa gambar ya sesuai soal. Perhatikan aja ABC, sisinya yang mana. Kita tulis diketahui. Ini diketahui dan ditanya, boleh ditulis, boleh enggak ya. Boleh langsung penyelesaian. Di sini agar lebih jelas aja. Jadi nanti tidak salah, mengerjakan tidak salah pakai rumus. Diketahui tadi apa? BC. BC sama dengan apa? BC sama aja panjang sisi A. 5 cm. AC
atau dengan sama aja B kecil ya. Jadi huruf besar sama huruf kecil beda. Kalau kita mau pakai huruf besar harus menggunakan 2 titik B, C. Kalau mau pakai huruf kecil berarti depannya sudut. Oke, B, C sama dengan sisi A karena di depannya sudut A. AC sama aja B karena berhadapan dengan sudut B. 6 cm. Sudut C 52 derajat. Yang ditanya adalah panjang AB. Panjang AB sama dengan apa? Sisi C ya. Oke, penyelesaian. Nah, kita pakai rumus yang mana? Yang ditanya C ya. Berarti pakai ini ya, C kuadrat. Jadi, cara memahaminya gampang aja. Oh, yang ditanya kan C. Berarti C kuadrat sama dengan sisanya C apa? Kan kalau segitiga pasti cuma A, B, C. Nggak ada yang lain ya. C kuadrat berarti sisanya A kuadrat dengan B kuadrat. Oke, kalau sudah sampai sini hafal. Dikurang, nah sekarang ada bedanya dikurang 2 kali A kali B. Dari yang ini ya karena A, B. Dikali cos. Ini panjang sisi apa? C, berarti sudutnya C. Kita punya semua ya, A ada, B ada, sudut C juga ada, tinggal masukkan. A kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6. Bedakan ya, yang kuadrat ini di depan, yang di belakang nggak kuadrat, tapi dikali 2. Dikali cos 52 derajat. Di sini 25 tambah 36 dikurang berapa ini? 60 kali cos 52. Gunakan kalkulator ya. Cos 52. Kita ambil 3 angka juga boleh ya. 0,616 ya. Oke. Nah, di sini ini tadi ya. Nih, makanya Bunda bilang ini dikalikan dulu yang di belakang. Ini diselesaikan dulu. Ini diselesaikan dulu. Jadi masing-masing yang di depan sendiri, belakang sendiri. Kalau sudah ada hasilnya baru boleh dikurang. Oke. Ini ditambahkan dulu. Berapa? 61 dikurang. Nah, karena kalian nanti sering nih kebablasan 61 kurang 60 enggak ya. Jadi ini di depan sendiri, yang di belakang sendiri. Ya, kalikan 60 kali, atau langsung aja tadi. Boleh langsung ya. Tadi 60 berarti kali cos, biar nggak ada pembulatan. Nah, ambil 2 angka di belakang koma saja. 36,94. Tinggal kurangkan 61 dikurang 36,94. Oke, ingat ini masih C kuadrat. Ini masih C kuadrat. Yang kita minta hanya C. Lawan kuadrat apa? Lawan kuadrat adalah akar. Maka ini tinggal diakarkan. Berapa akarnya? Tinggal pakai kalkulator aja. Karena ini masih tugas, boleh pakai kalkulator ya. Kalau nanti ulangan, Bunda akan kasih sudut istimewa. Tenang aja. Akar-akarnya juga yang bisa kalian akarkan. Berapa ini? 4,9. Dapat hasilnya. Selesai. Tadi C sama aja nilai A, B. Oke, paham? Boleh kasih kesimpulannya kayak gini ya. Jadi panjang AB-nya 4,9 cm. Karena yang diketahui cm, maka jawabannya pasti cm juga ya. Oke, paham? Sama dengan aturan sinus yang lalu, namanya segitiga kan berkaitan dengan panjang sisi dan besar sudut. Maka dalam soal, kalau yang nggak ditanya panjang sisi, ya pasti besar sudut. Tadi yang ditanya adalah panjang sisi ya. Nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan P sama dengan, hapus, 7 cm, Q 3 cm, dan R 5 cm. Tentukan besar sudut Q. Sekarang yang ditanya adalah besar sudut.
Nah, segitiga itu kan nggak mesti ABC ya, bisa PQR, KLM, XYZ. Nah, jadi tergantung soalnya. PQR berarti sisinya juga P kecil, Q kecil, R kecil. Kita gambar, misalkan di sini P Q R. Nah, jadi terserah kita sketsakannya mau dari sini ABC, mau dari atas, boleh terserah kalian ya, karena sama saja. Yang nggak boleh ketinggalan itu ini sisinya P kecil, berarti yang P kecil di mana nih? Panjang P kecil berarti depannya sudut P, berarti sini 7 cm. Q kecil berarti depannya sudut Q, oh berarti di sini 3 cm. R kecil berarti depannya sudut R, 5 cm. Oke, sudah. Boleh ditulis lagi di sini diketahui. Jadi diketahui diketanya ini boleh ditulis, boleh enggak ya? Ini untuk memudahkan kalian aja. Yang ditanya adalah besar sudut Q. Nah, di sini kan ABC, di sini PQR. Ya sama aja, ABC PQR ya. Karena yang ditanya Q, kan kalau tadi rumusnya itu sisi ya, sisi semua. Sekarang gimana kalau yang ditanya sudut? Tetap pakai rumus sisi yang tadi. Karena yang ditanya sudut Q, berarti kita pakai Q kuadrat. Ingat ya, ini untuk sisi. Jadi patokannya sisi. Sudut nanti belakangnya Q kuadrat. Sisanya Q apa? P dengan R. Jangan lupa kuadratnya P kuadrat tambah R kuadrat dikurang. Jadi ini ditambah dulu ya, baru dikurang. 2 kali P kali R kali cos. Karena sisi Q, maka pakai cos sudut Q. Oke, jadi ini yang ditanya ya. Nah, ini yang ditanya. Kenapa pakai Q? Karena yang ditanya Q, sudut Q. Kalau yang ditanya sudut P, berarti pakai P kuadrat dan seterusnya. Oke, sekarang tulis apa yang diketahui dari soal. Ikutin rumusnya tadi kan, Q kuadrat. Kalau tadi kan C kuadrat nggak tahu C-nya, kan nggak tahu berarti kosong. Sekarang yang ditanya ini, ikutin aja ya. Q-nya 3 berarti 3 kuadrat sama dengan P-nya 7 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 7 kali 5. Ingat teliti di sini ya, jangan sampai salah lihat angka. Perhatikan benar-benar perkaliannya juga, kalian sudah di sini benar. Nanti 7 kali 5 kali 2 berapa? Jangan sampai salah. Kali cos sudut Q. Cos sudut Q-nya berapa? Kan nggak tahu ya. Sudah, kalau nggak tahu ditulis aja. Berarti inilah yang ditanya nih. Ini yang ditanya. Oke. Oke, jadi apa yang ditanya tulis aja. Ikutin sini ya. Ikutin dari soal apa yang diketahui tulis bawahnya. 3 kuadrat. Oh, 9. Ikutin ya. Jadi di depan ini harus ditulis. Jangan sampai ketinggalan. 49 tambah 25 dikurang berapa tadi? 70 kali cos sudut Q. Jadi apa yang nggak diketahui tulis saja. Sini ingat ya, ini tambahkan dulu, jangan dikurang ya. Ini jadi satu dengan ini sendiri ya, depan sama belakang berpisah, dibatasi oleh tanda kurang. Ini yang sering kebablasan kalian, nanti ini ditambah itu kurang, jangan. Jadi ini tambahkan dulu 9, 49 tambah 25, 49 tambah 25. Jangan tiru bunda ya, kayak gini aja pakai kalkulator. 74 dikurang 70 kali cos sudut Q. Apalagi kan ini yang ditanya ya. Ini yang ditanya. Ini jangan sekali-sekali kurang, jangan. Ini angkanya jadi satu dengan cos sudut Q. Ini yang kita cari. Anggap aja ini satu kesatuan ya. Ini nggak boleh terpisah, ini harus jadi satu. Ini kita pindah ke sana, kita pindah ke kiri. Ingat, biasanya kan yang dicari pindah ke kiri ya. Kalau sudah ada yang di kiri berarti pindah ke kanan. Kalau min pindah jadi plus ya. 70 cos, 70 dikali cos sudut Q sama dengan 74 nya tetap. Positif 9 pindah jadi negatif 9. 70 kali cos Q berapa? 65.
Yang ditanya cos Q ya. Ini yang ditanya. 70-nya kemana kan? Ingat, kalau tadi kan lawannya kurang, pindah jadi plus ya, min jadi plus. Sekarang perkalian. Kalau perkalian, pindah jadi apa? Jadi pembagi. Ya, jangan sampai salah ya. Kalau kurangan, pindah sana jadi plus. Kalau di sini perkalian, hubungan dia kan perkalian. Pindah jadi per atau dibagi. Berapa? 65 dibagi 70. Tuh ya, atau nggak usah dijadikan ini desimal, jadikan pecahan paling sederhana. 13/14 boleh. Ingat kemarin, kalau yang dicari sudut Q, tapi yang ditanya yang didapat ini cos. Kalau kemarin kan sin ya, sin sudut A, yang ditanya sudut A, berarti pakai anti sin. Sekarang mencari sudut Q, maka berarti pakai anti cos. Masih ingat tulisannya? Anti cos berarti cos pangkat negatif 1 dari 65/70. Tadi disederhanakan 13/14. Boleh disederhanakan, boleh enggak ya? Sama aja. Boleh dijadikan desimal juga. Masih ingat menggunakan kalkulator sains? Kalau kalian nggak ada kalkulator sains, boleh download di aplikasi ya. Di situ ada. Ketik aja kalkulator sains, nanti keluar itu pasti. Anti cos. Berarti anti cos. Cos pangkat negatif 1 ya, dari tadi 65/70. 65/70. Nanti langsung dia keluar sama dengan dadat. Nah, berapa itu? 2 angka di belakang koma, 21,79. 21,79 derajat. Selesai, maka sudut Q-nya 21,79 derajat. Oke, sampai sini paham? Kalau ada yang belum dipahami seperti biasa boleh chat pribadi ke Bunda ya. Terima kasih.